Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gupontoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Sore ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal Hanif. Nah, Mas Iqbal Hanif ini mempertanyakan burung yang bulu nutro dan bulu kering dan juga bulu basah. Jadi jenis-jenis burung jenis-jenis bulu merpati ya. Ada yang jenis kering, basah. Nah, jenis kering, basah dan nutro. Nah, ini apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau saya membagi dalam 3 jenis bulu burung ya teman-teman, dan juga Mas Iqbal Hanif. Mungkin kalau rekan-rekan yang lain cuma dibagi 2, yaitu nutro dan basah ya. Tapi kalau saya ada 3 jenis yang saya ketahui dari saya dulu masih anak-anak bermain merpati, diberitahu oleh pemain-pemain senior pada waktu itu. Kelebihan dan kekurangannya. Kalau untuk bulu nutro dan kering itu saya kurang tahu ya di mana kelemahannya, tapi karena standar atau bulu burung yang paling standar untuk terbang dan untuk mendukung dia bermanuver atau untuk terbang biasa itu memang bulu yang harus bagus ya. Jadi bulu yang bagus itu kering atau nutro, dan bulu yang kurang bagus itu yang basah itu. Kemudian bagaimana cara membedakan burung yang nutro, kemudian jenis kering dan bulu yang jenis basah? Cara yang termudah untuk membedakannya itu sebenarnya dalam perasaan tangan ya. Kok dalam perasaan tangan sih? Maksudnya dirasakan dengan tangan. Dulu saya waktu masih belajar, kalau om-om saya bilang kalau yang nutro itu yang halus sekali. Kemudian saya disuruh pegang burung, waktu itu burung dekukur ya, yang kudruk gitu. Kebetulan bersamaan miara burung merpati sama burung dekukur itu. Kemudian dipegangkan, ini burung ini bulunya nutro, burung dekukur ini. Kemudian saya rasakan, saya pegang. Nah, ini kalau kamu cari burung yang bulunya terasa begini, ini bagus untuk burung yang warna tritis, baik tritis megan terutama ya. Jadi terasa halus, seperti memegang sutra gitu, kayak kata om saya waktu itu. Tapi pembandingnya itu waktu itu saya disuruh megang burung dekukur. Ini burung yang nutro itu bulunya kayak gini. Saya rasakan, oh ya halus sekali ya teman-teman. Dia terasa agak, orang Jawa bilang ngelenyet. Ngelenyet itu lembut, apa ya? Lembutnya itu enak sekali di tangan. Mungkin kalau teman-teman punya selendang yang kayak sutra gitu ya, selendang sutra atau kain-kain sutra, dipegang kayak gitu itu. Jadi halus sekali. Dan dipegang itu terasa licin. Terasa licin bulunya. Enak sekali ya di tangan. Nah, itu biasanya kalau cari burung yang warna megantritis itu yang kayak burung dekukur ini, jadi halus sekali. Ini namanya masuk ke nutro agak kering katanya. Nutronya bukan, salah. Nutronya agak basah dia bilang. Om saya bilang ini nutro agak basah yang begini nih. Kalau kamu cari burung yang megantritis, megan tapi ada hitam-hitamnya nyisik, itu yang kayak gini nih pegangannya. Kemudian kalau tritis kayak gini juga, yang nutronya nutro basah. Kemudian kalau jenis-jenis lain yang bagus nutro kering, nutronya enggak. Kalau nutro basah itu terasa sekali ya, kayak
kayak agak lembab sedikit gitu, tapi halus sekali. Kemudian kalau yang nyutro kering itu terasa kering tapi halus sekali. Yang paling mudah untuk membedakan itu kalau saya dulu disuruh buka sayapnya gini ya, contohnya ya, tunggu sebentar ya. Nah ini teman-teman, kalau nyutro yang kering itu om saya bilang coba diginikan, serak. Kalau ngeseraknya itu keras, itu berarti dia nyutro kering. Kalau yang diginikan itu enggak terlalu keras, itu berarti nyutro basah. Iya, bukan basah tapi nyutro, tapi agak basah gitu ya. Kentara sekali itu nanti dipegang dia nyutronya nyutro gimana ya. Pokoknya ada kesan basah gitu di tangan. Kalau burung yang warnanya kayak gini, megan, kalau milih harusnya nyutronya nyutro kering. Kalau yang megan tritis atau tritis itu nyutronya nyutro basah. Itu untuk burung nyutro kering, nyutro basah ya. Kemudian kalau yang burung basah, bulunya basah, itu Mas Iqbal Hanif atau teman-teman dan juga teman-teman bisa merasakan kayak megang rambut lepek ya. Kalau kita misalnya 2 hari nggak keramas itu dipegang begini, kemudian megang burung, itu kayak megang rambut yang sudah 2 hari nggak dikeramas, itu namanya bulunya basah. Jadi terasa sekali perbedaannya untuk nyutro dan basah, atau nyutro kering atau bulunya kering dan basah itu beda sekali. Terus kalau burung merah, kalau saya itu nyutronya nyutro kering, jadi diginikan bunyinya keras sekali, serak serak. Kalau yang lain-lain itu ya nyutro keringnya maksudnya ya sama saja bunyinya, maksudnya serak serak. Itu kalau yang nyutro kering itu biasanya warna-warna selain megan tritis dan tritis itu. Kalau saya nyari yang nyutro kering, kalau yang untuk megan tritis atau tritis itu biasanya saya nyari yang nyutro basah. Itu keunggulannya, kelebihannya itu kan dia untuk terbang ya Mas Iqbal Hanif dan juga teman-teman. Dan bulu yang nyutro itu dia memperkecil gesekan, tentu saja itu sangat membantu saat dia terbang. Dia tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga, dan karena gesekannya dengan udara itu kecil, dia otomatis akan kencang. Walaupun ada burung yang bulu basah juga kencang, tapi menurut logika saya, kalau burungnya basah itu cepat capek ya, karena beban tubuhnya itu diangkat dengan bulu yang basah itu tenaganya lebih banyak, karena gesekannya lebih besar daripada yang nyutro atau nyutro kering ataupun nyutro basah. Burung yang basah bulunya itu yaitu cenderung walaupun kencang, walaupun dia terbang tinggi, tapi cepat lelah menurut saya. Itu efek karena gesekan dengan udaranya terlalu besar. Beda dengan kalau yang nyutro kering atau nyutro basah itu yang halus sekali itu dia gesekannya kecil, jadi otomatis tenaga yang dikeluarkan lebih kecil daripada yang basah. Kayaknya itu ya Mas Hanif, Iqbal Hanif dan juga teman-teman. Kalau yang basah kan jelas dia gesekannya terlalu besar, jadi tenaga yang dipakai lebih banyak, lebih besar. Seandainya kondisi yang sama, dengan pelatihan yang sama, kualitas burung, maksudnya badan dan ototnya sama, yang satu bulunya kering, yang satu bulunya basah, jelas akan lebih tahan yang bulunya kering untuk terbangan lama ya, dan terbangan tinggi. Kemudian turunnya saya yakin nanti tenaga yang tersisa lebih banyak yang bulunya kering atau nyutro. Kalau yang basah jelas banyak sekali tenaga yang dikeluarkan untuk mengangkat tubuhnya, untuk beddingnya itu jelas besar sekali kalau menurut saya, karena secara logikanya
gesekan yang terjadi di udara itu kan lebih besar dengan bulu basah daripada bulu kering. Itu teori aerodinamikanya begitu. Dan kebanyakan burung-burung yang neutro atau kering itu kencang ya, biasanya kencang dan terbangnya tinggi. Kalau basah itu walaupun ada yang kering, tetap nanti di tenaga yang kurang mumpuni untuk mendukung terbangan berikutnya ataupun lepasan yang berikutnya. Kurang lebih begitu ya Mas Iqbal Hanif dan juga teman-teman. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal Hanif. Dan karena sudah maghrib, saya akhiri sekian dulu video saya. Dan terima kasih atas dukungan teman-teman atas channel saya ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.